inspiratif kita di episode kali ini adalah seorang wanita energik yang telah mendedikasikan hidupnya selama lebih dari 3 dekade di industri asuransi. Tidak heran perjalanan tersebut menjadikannya sebagai sosok yang berpengaruh di dunia perasuransian. Yang menarik, di tengah kesibukannya, ia tetap menjadi seorang ibu yang selalu ada untuk keluarga. Bahkan masih sempat menelurkan berbagai karya kreatif yang bermanfaat bagi banyak orang. Siapa dia? Yuk kita langsung kunjungi rumah beliau. Selamat pagi, Bu. Morning. Aduh. Tambah cantik, tambah seger. Thank you, Bu Santi juga. Yuk ke dalam aja yuk. Iya, terima kasih, Bu. Udah maaf nunggu lama ya. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Tadi aku pas berangkat tuh ada telepon dari saudara yang minta antar ke rumah sakit. Udahlah aku antar sebentar kan karena emergensi. Aku lihat ya udah antar, ternyata harus opnam. Untungnya Bu, dia punya kartu asuransi. Kalau enggak, repot juga kan. Bener. Makanya Ibu Dumasi kan di asuransi nih. Apa sih Bu, emang mungkin biar kita diingatkan kembali nih, pentingnya punya asuransi. Iya, terus terang penetrasi asuransi di Indonesia itu masih sangat rendah sekali. Kalau di luar negeri, apalagi Jepang, satu orang tuh bisa punya 4-6 asuransi. Nah, kalau di Indonesia masih jarang. Kalau nggak karena wajib, karena ambil kredit mobil, kredit rumah, orang nggak berasuransi. Jadi hanya sedikit sekali orang yang berasuransi dengan sukarela. Itu kalau dibandingkan dengan jumlah masyarakat kita yang 240 juta. Karena kesadaran, kemampuan? Kesadaran. Jadi memang masih PR besar buat industri asuransi di Indonesia untuk melakukan sosialisasi atau literasi kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya semua orang lebih aware betapa asuransi itu merupakan kebutuhan. Itu penting banget dalam hidup. Di Sinarmas gampang nggak klaim-klaimnya Bu? Oh iya. Kadang begitu tuh suka susah klaimnya tuh atau gimana itu gimana? Iya. Nah justru di asuransi Sinarmas kita motonya itu adalah kita harus bayar komitmen pembayaran klaim yang utama. Bahkan kita yang kejar-kejar kalau ada klaim, KPI-nya karyawan kita itu adalah memastikan klaimnya dibayar cepat. Bu, sebelum masuk dunia asuransi, kita tahu kan background pendidikan Ibu teknik sipil ya, engineer. Kemudian keluarga juga dari kontraktor ya Bu? Iya, ya? papa saya kontraktor. Terus tiba-tiba bisa masuk ke dunia asuransi. Gimana? Kecebur. Suatu hari kami itu ketemu di Jakarta sama teman-teman lulusan teknik sipil Unpar. Saya dari Universitas Katolik Parahyangan. Teknik sipil gitu. Jadi kita ketemu sama alumni lah. Terus saya lihat teman-teman saya semua mentereng-mentereng, perlentel cakep dah, cantik gitu kan. Giliran saya pakai celana jeans, pakai kaos lusuh gitu kan. Lusuh baru pulang dari proyek soalnya. Terus saya kepikiran, mereka enak-enak banget ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu karena kerja di bank. Jadi waktu itu ada Pakto 88. Jadi saya lulus tahun 90, tahun 89 saya langsung kerja dulu di kontraktor 6 bulan. Nah, setelah itu saya langsung banting setir nih ke asuransi. Sebenarnya salah jalan. Maunya itu ke bank. Tapi ternyata logonya itu logo dulu perusahaan asuransi Sinarmas ini logonya pakai logo BII. Waktu itu banknya adalah BII, memang satu grup gitu. Jadi ya udah. Tapi ternyata setelah masuk di asuransi gak mau keluar lagi, enak banget sudah. Tahun 90-an itu juga Ibu GM pertama perempuan ya di asuransi Sinarmas itu ya? Tahun 95 ya, setelah saya 5 tahun kerja di asuransi Sinarmas, GM ya saya diangkat menjadi GM ya. Jadi saya tuh tiap 6 bulan naik pangkat, mulai dari supervisor, senior supervisor, sampai jadi asmen, terus. Begitu saya lulus trainee, saya kan trainee dulu. Manajemen trainee selama 6 bulan, lalu on the job dulu. Setelah selesai setahun itu, saya langsung mendapat tugas itu untuk membawahi sebuah departemen. Kebetulan supervisor yang tadinya ada di sini harus pindah ke luar negeri, dia pindah ke Australia. Jadi saya dikasih oleh advisor saya, kebetulan seorang expert. Jadi dia yang memberikan saya semangat gitu bahwa kamu pasti bisa gitu. Dia juga yang menginterview saya waktu di awal, yang bilang ke saya bahwa kamu kalau dunia asuransi pasti kamu keliling dunia, dan memang kenyataan sih. Wah, tapi orang tua mendukung Ibu masuk dunia asuransi atau apa? Karena kan terus terang di awal itu sebenarnya pasti papa saya dia kontraktor ya, dia seorang pengusaha, pasti dia pengennya saya mungkin di dunia kontraktor juga, siapa tahu bisa lanjutkan usahanya gitu ya. Tapi waktu saya di asuransi
papa saya nggak ngelarang sih. Saya kan kerja tahun 90 di asuransi. Terus 94 saya bilang, "Pak, saya mau ambil rumah di Modern Land." Saya bilang saya mau beli rumah supaya saya bisa mandiri, tapi saya cuma bisa bayar cicilannya, saya nggak bisa bayar DP, boleh nggak aku pinjam uang papa? Waktu itu harga rumahnya 86 juta tahun 1990. Terus saya pinjam 20 juta untuk bayar DP, sisanya saya cicil ke bank. Terus sampai itu tahun 92, sorry bukan 94, tahun 92. 94 saya naik pangkat menjadi asisten manajer. Begitu udah asisten manajer, saya udah boleh mengajukan housing loan. Jadi saya mengajukan housing loan ke kantor dan di approve sehingga saya bisa membayar dengan rate dengan interest yang sangat murah. Jadi saya lunasi ke bank, lalu saya housing loan ke kantor. Nah itu sebabnya pengalaman saya membeli rumah di masa muda itu membuat saya sudah rumah, sudah punya tempat tinggal gitu ya. Yang menjadi apa ya, saya tuh di kantor terkenal sebagai orang yang selalu dorong semua orang harus punya rumah. Ya, seru ya. Tapi pasti orang tua ibu bangga lah dengan kesuksesan ibu sekarang ini. Tuhan, Tuhan ya. Kebahagiaan tersendiri lah buat orang tua. Ya. Bu, ibu dari daerah Sumatera Utara, Dolok Sanggul. Apa sih yang akhirnya desa kelahiran ibu dan jadi membawa ibu ke Jakarta dengan semangat yang ini dan ibu kembali ke sana untuk membangun Dolok Sanggul? Oke, jadi sebenarnya ya saya lahir di sana tahun 64, setahun setelah papa mama saya menikah. Nah itu desa kecil sekali, dingin sekali ya, bisa 7 sampai 9 derajat. Kita harus selalu pakai jaket ya, papa saya selalu pakai mantel. Jadi ceritanya dulu di masa kecil itu papa, opung saya, opung Doli, opung Boru dan papa mama saya itu memang mereka karena pengusaha juga di sana, jadi automatically menjadi panutan juga lah gitu ya, terutama opung saya yang selalu berbuat buat banyak orang sehingga membuat kita punya apa ya namanya keterikatan yang luar biasa dengan kampung ini. Cuma kita itu semua SD saja di sana. SMP saya SMP sempat 6 bulan di Medan, habis itu langsung ke Semarang. Demikian pula dengan adik-adik saya, Semarang atau langsung ke Bandung. Jadi saya cuma sampai umur 12 lah di sana, habis itu ke Medan setengah tahun, lalu ke Semarang, dari Semarang ke Bandung, baru ke Jakarta. Jadi dan saya jarang sekali pulang. Kebetulan papa mama saya tinggal di rumah ini, di kamarnya seberang-seberangan dengan kamar mertua saya. Jadi mereka bertiga dulu selalu bersama-sama kemana-mana. Mungkin aneh ya buat orang, kok bisa sih yang besanan tinggal satu rumah, tapi mereka memang damai sejahtera di sini, seneng. Dan ternyata itu bikin something yang luar biasa di anak-anak saya. Karena mereka suka ngobrol dengan papa mama saya dan dengan aponya ya. Mereka dapat banyak pelajaran yang mungkin saya pun tidak sempat dapat dari papa karena saya cuma 12 tahun sama papa. Tapi mereka dari kecil sampai mereka lulus kuliah di sini bersama papa mama. Iya, dan surprisingly mereka jadi punya hati yang luar biasa. Seperti anak saya yang pertama Michael, itu dia yang sebenarnya minta saya untuk doing something di Dolok Sanggul. Karena dia ingat opungnya. Jadi waktu papa saya meninggal itu, di saat pemakaman tuh banyak sekali orang-orang yang datang. Semua pada bilang kebaikan papa, bagaimana mereka dibantu. Bahkan ada yang bilang saya dikasih busnya bukan dijual. Papa dulu pengusaha bus juga. Ada salah satu supirnya yang ngomong di situ, saya diberikan bus, ada satu connect saya diberikan bus. Kami pun nggak tahu, mama saya pun nggak tahu bahwa ternyata papa dulu membagi-bagikan busnya kepada stafnya gitu. Nah, anak-anak kami mungkin mendengar banyak sekali dari papa. Pelajaran hidup, pengalaman hidup. Jadi ya suatu hari saya bawa mereka weekend di pelataran Borobudur. Pas lagi sarapan, dia lihat ke sebelah kanan ada hutan, di depannya ada kolam renang. Terus dia bilang, "Mom, what is for opung in bahasa Batak?" katanya. Apa artinya? Bagaimana cara bilang for opung dalam bahasa Batak? Saya bilang tu opung. Tu itu kepada gitu kan. Lalu dia bilang, "Let's make that initiative." Saya masih bingung apa maksudnya, nak, tapi saya langsung nangis. Saya pikir papa saya waktu kasih nama anak ini junjungan, dalam bahasa Batak tuh junjungan yang pas banget gitu. Bagaimana papa kasih nama anak-anak saya itu persis dengan apa yang ada di hati mereka semua. Dia yang ajak kami untuk bikinlah untuk pengingat opung, katanya opung udah meninggal.
kita buat hotel di tanah yang Mama beli itu. Kebetulan saya ada pernah beli sebidang tanah untuk bantu orang waktu itu. Kita buat hotel aja di sana. Jadi saya pikirin terus, yalah kita lakukan. Dia juga bikin sociopreneurship di sana, menampung kopi-kopi dan jagung dari masyarakat. Sebenarnya kalau yang jagung tuh malah rugi besar ya kita. Tapi dia bilang, Mam, jangan lihat uangnya, tapi we have to do something. Kalau Opung di masa hidupnya sudah membaktikan hidupnya untuk Humbang Asundutan, dia bilang uang segini nggak apa-apa mah. Yang penting Opung diingat terus, maksudnya Opung meninggal mungkin sudah nggak ada, tapi legasinya tetap hidup katanya. Iya. Jadi itu yang memberi semangat kami untuk membuat hotel, sehingga hotel yang kami bangun pun semua ada filosofinya, mulai dari pintu masuknya pun ada. Pintu masuknya saya buat namanya Lobby Partogi, nama anak saya yang paling kecil. Kenapa? Karena Riu Tarolah yang mengajak saya pertama kali pulang ke sana, pertama kali secara physically gitu, tahun 2015. Ibu sebagai wanita karir yang sukses dan pasti sibuk sekali, tapi kita nih ngintip-ngintip media sosialnya Ibu masih banyak banget aktivitas di luar pekerjaan Ibu yang Ibu lakukan gitu loh, dan sangat keren-keren gitu dan menginspirasi. Itu gimana bagi waktunya dan sebagainya Bu, dan ceritain apa aktivitasnya apa aja, boleh ya Bu ya? Boleh dong, boleh, tapi supaya lebih santai kayaknya kita di halaman belakang aja ya. Oke. Tapi saya ganti baju bentar ya. Siap Bu, aku tunggu. Ya, biar nyaman. Iya. Oke. Hai. Bu Santi, I'm back. Sudah cantik dengan baju yang begitu bagus. Humbang Eco Print dari Humbang Kria. Humbang Kria. Nanti aku mau tanya Humbang Kria ya. Iya. Bicara tentang interpersonal skill, kami melihat Ibu memiliki interpersonal skill yang sangat kuat. Ibu mampu bergaul dengan semua kalangan, dari staff sampai high level, dan mungkin dari nasabah asuransi Sinarmas yang berbagai tipe, karakter, dan juga kalangan ya Bu ya. Itu dari mana Ibu belajar itu Bu? Kayaknya udah dari dalam dirinya Tuhan kasih. Kalau menurut saya mungkin turun dari papa mama sama dari Opung Doli sama Opung guru saya. Oh, memang dari turun temurun ya Bu, menerapkan mungkin tadi bagaimana luas gitu ya. Down karena to earth. Itu nggak ada di sekolah kan, itu betul-betul soft skill, itu betul-betul memang dari kita bersosialisasi, membaur dengan masyarakat gitu ya Bu ya. Saya melihat contoh dari parents aja sih, dari sama orang tua, dari grandparents ya. Oh, sering juga ya mungkin ya sama orang tua untuk bergaul sama siapapun dari kecil Ibu ya. Oke, kemudian tadi pengaruh sejauh mana hingga membawa Ibu kepada kesuksesan sampai dengan saat ini? Ya menurut saya kunci kesuksesan saya saat ini ya karena itu ya. Karena saya bisa menempatkan diri dimanapun, mau ke yang tinggi, mau ke yang paling bawah banget ya bisa. Gitu. Karena udah dibiasain papa untuk kita nggak beda-bedain orang, kita bisa hormat kepada yang lebih senior. Memang proses alami yang memang ditumbuhkan oleh orang tua Ibu dari Ibu kecil ya Bu ya, sehingga ini membawa Ibu menjadi pribadi yang mempunyai interpersonal skill yang sangat kuat. Wah, luar biasa. Kemudian kita juga lihat media sosial Ibu tuh aktif sekali, Instagramnya Ibu, YouTube Ibu, dan konten-kontennya juga menarik. Itu ada profesional yang mengatur itu atau konten kreator yang dibalik Ibu atau gimana Bu? Karena videonya bagus, foto-fotonya bagus, kontennya juga bagus dan sangat menginspirasi. Itu boleh cerita Bu? Ya, jadi sebenarnya saya tuh di masa pandemi itu belajar fotografi. Pokoknya sampai levelnya sampai ada 24 level kali belajar fotografi online, belajar bikin video online. Jadi pertama kali saya buat medsos itu tujuannya untuk bagaimana supaya tim saya di kantor ini nggak males mau aktif karena orang malu bermedsos. Sama saya juga dulu malu bermedsos. Tapi sekarang jadi cuma karena saya lihat anak-anak gimana caranya supaya anak buah saya mau aktif di medsos. Jadi saya bikin, tapi saya hanya mau mengatakan yang positif. Saya nggak pernah mau ngomongin negativity di dalam saya punya medsos. Minggu lalu kayaknya saya ada posting video lagi, kita tuh lagi ada bantu UMKM kan dari Sinarmas, banyak UMKM yang kita bantu. Lalu kita ada jalan lah di zebra cross yang ada di kantor, di gedung parkir dari Sinarmas Land, gedung Sinarmas Land di Tamrin. Tapi itu karena kita memang lagi ada pameran UMKM untuk mengangkat mereka. Terus kita jalan tuh kayak jalan gerak jalan gitu loh.
diposting, taunya Saya viewersnya posting luar biasa. surprisingly, tadi hari ini 166.000, saya sampai bingung sendiri kenapa bisa begitu ya. Padahal itu cuma video Yang nonton lurus. siapa aja gitu kan? Iya. Wah, itulah mungkin yang menghibur, kemudian tadi menginspirasi. Iya. Tadi bicara UMKM Bu, Iya. Ibu tadi ada Humbang Kria. Iya. Nah, boleh cerita Bu, Ibu aktif memang saya lihat juga mengangkat UMKM, ekonomi Iya. kreatif gitu kan. Nah mungkin boleh cerita tentang Humbang Kria Bu. Ya, jadi Humbang Kria ini awalnya itu berasal dari ketika Pak Presiden Jokowi itu membuat program 10 Bali Baru. Oh. Nah, jadi waktu itu di Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Pariwisata itu membuat MOU. Ya, MOU untuk bagaimana sih lembaga-lembaga jasa keuangan ini caranya bisa membantu daerah-daerah yang ada di 7 kabupaten kota yang ada mengelilingi Danau Toba untuk bisa bantu gitu. Kita memutuskan membuka rumah kreatif di Dolok Sanggul. Kebetulan Dolok Sanggul tanah kelahiran saya, itu di Kabupaten Humbang Hasundutan. Mengapa Humbang Hasundutan? Sebenarnya karena waktu itu yang hadir saat diundang oleh OJK itu adalah istri dari Bupati Humbang Hasundutan. Oh, jadi Humbang beliau itu dari Humbang nama daerahnya. Kebetulan pula nama daerah ini Hasundutannya itu papa saya yang kasih belakang waktu pemekaran. Oh. Harusnya dia menjadi Humbang saja gitu, terus menjadi Humbang Hasundutan gitu. Iya. Ya. Dan kemarin pas bulan April kemarin pas Hari Kartini juga Humbang Kria ada kolaborasi dengan desainer ternama Oscar Lawalata. Iya. Itu strategi Humbang bisa menggandeng Oscar tuh gimana Bu? Tujuannya apa Bu? Jadi sebenarnya gini, kita kenal Oscar tuh udah pertama kali kita bawa Humbang Sibori waktu itu ya. Humbang Sibori salah satu dari produk Humbang Kria yang pertama itu kita bawa ke Paris. Nah, waktu di Paris itu Oscar lihat kain ini. Jadi saat itu sebenarnya kita udah saling, aduh ini cantik banget menurut dia, bahan ini bagus untuk dibuat satu karya. Awal tahun kita intens berkomunikasi untuk bagaimana membuat kain ini menjadi kain-kain dari Humbang Kria, khususnya Humbang Sibori, dengan Oscar Lawalata Culture. Dan ternyata come up dengan desain yang luar biasa. Iya, indah bagus dan cantik, banget. ya. Dan pernah juga kan di Jakarta Fashion Week 2020 ya? 2019 dan 2020. 2020 saya datang, saya lihat, makanya koleksinya bagus-bagus banget Humbang. Dan rencana ke depan Humbang Kria apa mau go internasional Bu? Iya, jadi sebenarnya waktu Jakarta Fashion Week 2019 pun yang dilaksanakan tahun 2018 itu sudah ada ekspor dari si desainer kita waktu itu Nonita Respati dari Purana, itu sudah ada dari quiet buyer yang beli rutin dari mereka ya. Okay. Jadi tinggal beli bahannya aja, mereka buat gitu, lanjut ke sana. Nah, lalu itu yang menginspirasi kita untuk lanjut lagi di 2020 yang dilaksanakan 2019. Lalu pandemi datang, nah jadi baru sekarang kita buat dengan Oscar. Dan surprisingly kemarin Ibu Chesna kan ikut ya dari LPEI, ikut di dalam menjadi muse dari Humbang Kria X Oscar Lawalata Culture. Dan beliau bilang, Bu, we have to bring this overseas gitu, kita harus ekspor nih. Jadi kami sudah meeting juga dengan mereka dan kita berharap in the future Humbang Kria bisa go internasional. Aduh, amin, kita doakan Bu, karena maju terus ekonomi kreatif Indonesia ya. Tadi sosok Ibu nih perlu nih untuk bisa meningkatkan, tadi membantu para pelaku UMKM untuk bisa eksis di Indonesia dan juga apalagi bisa ke dunia internasional ya Bu ya. Mudah-mudahan sukses Bu. Amin, thank you. Ibu juga sering ke Papua ya Bu ya. Itu perhatian Ibu luar biasa lah terhadap masyarakat Papua, dan saya lihat di YouTube Ibu ada lagu tentang Papua. Oh iya. Itu keren banget sih Bu. Aku baru lihat satu, keren banget, pengen dengerin dong Bu. Yuk kita ngobrol di dalam aja ya, udah mulai panas juga di sini. Oke, tapi pengen dengerin lagunya. Siap, nanti kita, kebetulan Pak Eka udah di sana. Oh iya, sama Pak Eka sekalian. Baik. Ya. Ku tahu kau memberiku kesan.
Wah, sangat syahdu dan menyentuh hati sekali. Lagunya judulnya apa, Bu Duma? Cintamu Mengutus. Cintamu Mengutus. Bagus banget judulnya ya, Pak. Thank you, thank you. Kira-kira kisah menarik apa, Bu, yang akhirnya Ibu terinspirasi untuk menciptakan lagu itu? Ini ya, jadi sebenarnya lagu ini kata-katanya yang saya buat, kata-katanya itu berasal dari sebuah puisi saya. Tapi yang menciptakan lagunya sebenarnya ada dua orang di Italia, namanya Mega Mauro ya. Mega Sihomingo yang menyanyikan, Mauro Goya orang Italia yang membuat musiknya. Nah, ini sebenarnya curahan hati saya untuk Papua, makanya setiap kali menyanyikan lagunya atau dengar musiknya itu langsung yang kebayang tuh Papua. Jadi ini sebenarnya berawal dari perjalanan saya ke 8 distrik di pedalaman Papua yang kalau kita ingat lagi sekarang itu masih ada daerah-daerah yang belum tersentuh oleh kesehatan dan lain sebagainya, bahkan masih ada yang bertelanjang badan di sana ya, Bu ya. Itulah yang Ibu rangkum dalam sebuah lagu. Iya, ada 3 lagu sebenarnya. Jadi saya buat satu puisi panjang sekali. Dari situ tercipta 3 buah lagu. Nanti 2 lagunya lagi saya mau dengar. Tadi baru 1 lagu. Pak Eka, apa kabar Pak Eka? Baik, Bu. Pak Eka, Bu Duma kan sosok wanita karir yang sukses dan pastinya banyak sekali kegiatannya ya, dan waktunya tersita. Dari anak-anak kecil gimana tuh Pak? Pada komplain nggak Pak sama Bapak gimana tentang Ibu? Waktu anak-anak masih kecil, masih SD gitu ya, komplain mereka. Kenapa Mama selalu pulangnya malam ya. Akhirnya saya bilang, sambil bercanda, ya Mama pulang malam karena Mama harus pulang paling akhir. Ya harus sapu-sapu dulu, ngepel dulu, tutup pintu baru pulang. Jadi beberes kantor dulu ya baru boleh pulang, kalau nggak boleh pulang kantor sampai malam. Terus anak-anak nggak gimana? Kok jadi Bapak Mama nyapu ngepel segala macam tuh mereka nggak gimana tuh Pak? Enggak sih ya Pak, mereka paham. Gitu ya. Oh jadi akhirnya nggak komplain lagi. Masih SD. Kelas 1, Michael masih kelas 1. Kelas 1 ya, Michiko masih TK. Masih TK. Cuma begitu saya pulang, langsung Michael bilang, pajak saya bilang, Mom, please quit working. Dia bilang, berhentilah kerja. Sempat saya minta berhenti. Saya nggak mau Mama cuci. Iya, dia bilang, saya nggak mau Mama nyapu sama ngepel di kantor. Ini bilang, oh itu candaan. Aku kaget. No, I'm not gitu kan. Siapa yang bilang Papa? Iya, Papa bercanda. Waktu itu ada Papa Mama saya juga di rumah, ketawa semua. Ketawa semua. Aduh, itu cerita yang pasti Michiko dan anak-anak pasti sampai ini inget terus ya. Wah, Pak Eka, pengen nanya lagi, kalau sosok ibu menurut Bapak itu seperti apa sih? Sosok wanita seperti apa Ibu Dumasi? Istri yang baik dan ibu yang baik. Ideal sekali ya, ideal sekali memang. Sukses di karir dan juga di rumah tangga, juga sebagai istri dan sebagai ibu yang baik dan luar biasa ya Pak ya. Betul. Wah, selamat Bu Duma. Ini betul-betul makanya ceritanya nih kita harus bagikan supaya bisa menginspirasi semua wanita Indonesia Pak Eka ya, mohon izin gitu. Kemudian waktu dulu Pak, pengen tahu nih, pastinya kan anak-anak generasi sekarang juga pengen tahu gimana sih Bapak bisa tertarik sama Ibu, ceritain dong. Pengen tahu ya, kepo ya. Nah, itu rahasia itu. Pastinya banyak hal menarik sehingga Bapak ini ya Pak ya. Tapi masih lihat apa sosial medianya Ibu juga kan, cerita-cerita yang dibagikan. Aduh, saya aja gimana zaman dulunya Ibu pasti lebih aktif lagi gitu kan, sampai sekarang aja masih aktifnya luar biasa. Hebat. Kita ngobrol di sana. Ngobrol di sana. Oke. Iya. Permisi ya Pak Eka ya. Terima kasih banyak Pak Eka. Sehat-sehat selalu. Nah, di sini kan enak duduknya. Iya. Kontrolnya di sini ya Bu Santi. Iya Bu. Bu Duma, hobinya Ibu kan banyak banget ya. Aduh, aku sampai, ada lagi nih, ngapain lagi nih Bu Duma? Ngapain lagi nih? Dari mulai golf, masak, tanaman, ya kan, menghias bunga juga. Kemudian merangkai bunga ya. Oke, kemudian apa? Melukis. Lukisannya banyak banget. Aku udah kesini udah kayaknya tambah lagi nih koleksi lukisannya. Kemudian yang terakhir aku lihat lagi seneng diving. Udah ada sertifikat profesional juga sebagai penyelam. Puji Tuhan berkat dorongan dari teman-teman akhirnya dapat sudah open water diver. Kenapa Bu bisa apa
hobi sekian banyak, dan terus terang kalau aku lihat sih ibu sangat fokus ya, jadi artinya nggak setengah-setengah mendalami sesuatu, melukis bener-bener lukisannya banyak dan bagus, golf oke. Kemudian ini diving juga sampai ambil license, terus kemudian sering banget nyelamnya, loknya udah berapa nih? Waduh loh. Baru dikit, baru 21. Iya, tapi untuk baru ini kan lumayan loh Bu. Itu apa sih yang memotivasi ibu? Iya, sebenarnya saya merasa dari semua kegiatan yang saya lakukan itu saya dapat happiness. Joy. Jadi dari melukis itu, melukis itu benar-benar kayak kalau anak muda sekarang bilang healing ya. Kita ini kan kerja udah umur segini, ini kan kita pasti ada stresnya ya, apalagi bertanggung jawab terhadap banyak hal. Tapi kita kan nggak boleh bawa stres itu. Nah itu saya akali dengan cara saya melakukan kegiatan yang bikin aku happy, saya melihat sesuatu dunia yang lain. Jadi waktu di bawah itu rasanya nikmat banget. Dulu sih sering ya, dari anak-anak kecil kita sering snorkeling ke pulau-pulau ya, ke Manado, kemana, ke Bunaken, anak-anak senang, suami saya juga senang gitu. Oke, tadi melihat koleksi lukisan ibu yang begitu banyak gitu, mungkin ada 1-2 lukisan yang paling berkesan buat ibu, boleh cerita Bu? Kalau lukisan yang dibuat sendiri ini, sekarang yang lebih berkesan sebenarnya lukisan-lukisan yang saya lukis terakhir-terakhir. Mengapa? Karena itu saya peruntukkan khusus untuk membantu anak-anak yang punya kekurangan atau namanya MDVI, Multiple Disability with Visual Impairment. Nah, jadi itu membuat untuk membantu mereka, saya melukis, diadopsi oleh suami sendiri, ada juga yang diadopsi oleh teman. Uangnya saya kumpulkan untuk nanti membantu sekolah mereka. Jadi ini kita dapat sukacita, automatically ya, ketika kita penuh dengan joy, seluruh hidup kita itu jadi positif kan, jadi nggak ada negativity, kita selalu sukacita, seneng gitu, bahkan bisa berbagi dengan orang lain, keceriaan kita pun bisa jadi berkat buat orang lain. Iya, makanya lihat ibu tuh kayak happy, terus tadi kan kegiatan yang banyak tapi nggak ada capeknya gitu kan, padahal kan kerjaan juga ini ya, tapi ini balancing juga ya Bu ya, antara kerja sama tadi hobi ya. Bu, ini suasana masih kemerdekaan nih, kita masih baru saja merayakan ulang tahun RI ke-77 ya. Mungkin di suasana merdeka ini pengen tahu sih arti merdeka buat wanita Indonesia tadi dari seorang Ibu Dumasi itu apa Bu? Gitu ya. Ya buat saya merdeka buat perempuan Indonesia itu adalah kita bisa berkarya dengan bebas, mengeluarkan semua yang ada di otak kita ya. Dan ketika kita mau berkarya sesuatu yang baik ya, itu akan tertransfer kepada seluruh lingkungan kita gitu. Jadi harusnya di kemerdekaan kita ini sudah 77 tahun, tidak boleh lagi ada perempuan di Indonesia yang terjajah dengan cara apapun. Mereka harus bisa bebas berekspresi, bebas berkarya, bebas menjadi diri sendiri. Karena dengan demikian mereka akan terus menjadi pribadi-pribadi yang kokoh. Orang itu waktu ditekan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi waktu diberikan kebebasan, dia akan keluarkan semua kreativitinya dan mereka akan berkarya luar biasa. Bahkan banyak mungkin orang-orang yang tidak menyadari, misalnya suami-suaminya tidak menyadari istrinya punya talent yang bagus. Ketika dia berikan itu, dia menjadi sesuatu. Nah, saya sangat beruntung punya suami yang mendukung saya dalam segala hal, termasuk untuk kegiatan sosial saya di Papua yang mungkin bagi sebagian orang kayak orang gila lah. Ngapain saya pergi ke Papua sampai ke 8 distrik? Suami saya dukung saya karena dia tahu apa yang saya cari dan ternyata itu membahagiakan saya, dan kalau saya bahagia, suami saya pasti lebih bahagia lagi. Karena Ibu happy, akhirnya ikut happy semua keluarganya ya Bu ya. Ibu Duma, terima kasih banyak atas perbincangan, atas cerita-cerita yang Ibu bagikan di Prima Woman Series kali ini yang sangat menginspirasi. Thank you. Kita kapan-kapan ngobrol lagi ya Bu ya, dan boleh main ke sini lagi. Siap. Terima kasih Ibu. Baiklah kawan Prima, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Dumasi Samosir Wongso, Direktur PT Asuransi Sinarmas. Sosok wanita inspiratif yang begitu banyak memberikan inspirasi buat kita semua. Siapa lagi wanita inspirasional yang akan kita hadirkan di episode berikutnya? Saksikan terus Prima Woman Series edisi spesial Sri Kandi Prima selanjutnya.